Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Gugatan itu menjadi alasan ketika ia tidak bisa berdagang, bantuan yang diserahkan pemerintah kepada pelaku UMKM tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu menjadi alasan. Tanggapan Anda? Mas Faldo? Jalur hukum yang tidak menimbulkan kerumunan. Nah, jadi itu esensinya sebenarnya Mbak Cindy dan Bang Victor ya. Dan terima kasih, tidak ada yang dihentikan, namun dibatasi. Nah, ketika ada pembatasan itu, maka adalah insentif bagi masyarakat. Nah, kan kita selalu mengapresiasi. Apalagi ini tidak menimbulkan kerumunan. Baik. Mas Victor, gugatan yang diajukan juga meminta ganti rugi ya karena penerapan PPKM ini, betul? Ya, benar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat desain kekarantinaan kesehatan pelayanan berapa ganti rugi yang kemudian digugat? Ganti rugi itu begini, ganti rugi itu diatur dalam Undang-Undang Wabah di pasal 8. Artinya semua bisa meminta ganti rugi ketika dalam upaya penanggulangan. Nah, PPKM ini kan upaya penanggulangan. Nominalnya? Nominalnya sesuai dengan pemasukan yang biasa didapat. Itu pendapatan kotornya itu setiap hari itu dia bisa mendapatkan 300.000 setiap hari berdagang itu, dan kalau weekend bisa 800 sampai 1 juta gitu. Nah, ini kotor ya, ini hitungan kotor, dan itu yang sebenarnya kita minta, dan sebenarnya pesannya adalah bahwa pihak-pihak yang dirugikan itu bisa sebenarnya kemudian meminta ganti rugi karena undang-undang menjamin itu. Mas Victor, ganti rugi 300.000, pendapatan 300.000 di hari biasa, 1 juta di akhir pekan, terhitung sejak tanggal berapa kalau dari gugatan? Tanggal 3 Juli, karena 2 Juli itu dia sudah diperingatkan oleh suratnya itu hanya bisa berdagang sampai jam 8, lalu sampai tanggal 9 Agustus kemarin. 3 Juli sampai 9 Agustus, baik. Ya, dan kesehatan, dan hari ini kita bicara dalam perspektif governance. Pengendalian COVID harus bisa kita implementasikan sampai di luar Jawa dan Bali. Nah, jadinya memang pilihan terkait karantina wilayah itu adalah pilihan yang bisa kita pilih, tapi bukan yang kita ambil. Nah, karena buktinya juga ada beberapa negara yang melakukan lockdown, begini, begitu, dan itu angkanya juga naik gitu loh. Nah, itu memang fakta yang menunjukkan bahwa bagaimana pengendalian COVID ini sudah masuk ke level keorganisasian, dan itu yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kita gitu. Jadi makanya ada level-level, pemerintah pusat menjembatani itu semua agar ini semua bisa berjalan dengan benar. Jadi hal seperti ini sudah diprediksikan dari awal sejak pandemi itu terjadi. Tujuannya adalah untuk bisa menekan, mengakhiri juga pandemi COVID-19 ini dengan kebijakan-kebijakan seperti misalnya PPKM. Ketika itu menjadi alasan sampai meminta ganti rugi dari tanggal 3 Juli sampai 9 Agustus, tidakkah itu menjadi alasan yang terkesan egois? Oh tidak, karena kan ini kan apa dasar hukumnya kemudian tidak menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan? Apa dasar hukum PPKM pemerintah melaksanakan PPKM? Dasar hukumnya menggunakan undang-undang apa? Karena gini, ketika pemerintah ingin mengenakan sanksi kepada masyarakat menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular. Tapi ketika bicara tentang haknya, dia nggak mau menggunakan Undang-Undang Karantina dan Wabah Penyakit Menular. Nah, artinya ketika itu lockdown dilakukan atau karantina wilayah dilakukan, harusnya ada tanggung jawabnya. Jangankan karantina wilayah, kita bicara karantina rumah saja. Yang terjadi ketika dilakukan lockdown pun yang seperti karantina wilayah itu juga tidak menghasilkan hal yang tren yang positif juga gitu. Nah, ijtihad inilah yang sudah dilakukan di Indonesia, kuncinya kan 3T. Ya, makanya dilakukan pembatasan, insentif diberikan, bantuan untuk UMKM, dan kita sudah 3 kali lipat kok tracingnya. Baik. Lupa untuk semua masyarakat, terima kasih, mohon untuk menjaga kerumunan, hindari, dan bantuan BPUN akan hadir? Ya, kita akan mencapai titik yang terbaik untuk menangani pandemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faldo Maldini dan juga Mas Victor. Terima kasih telah bergabung.